yang lagi bersukacita, ada yang lagi patah hatinya habis dimarahin orang tua. Hari ini kita tanggalkan sebentar, yaitu semua perasaan itu kita tanggalkan sebentar karena kita hari ini mau memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menjagai kami dari hari kemarin ya Bapa. Tuhan, saat hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan dengar-dengaran untuk kami, Engkau memberikan kami yang menonton, yang hadir, dan mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la
la la la la la la la la.
lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinganya, siapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami, kiranya Engkau memberikan dengar-dengaran bagi kami, supaya firman yang disampaikan ini
bisa dapat kami pelajari, dapat kami taruh dalam hati, dan kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang hamba yang tidak mau mengampuni sesamanya. Hari ini ayat Alkitabnya diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik bisa membaca sendiri atau meminta orang tua kalian untuk dibacakan. Untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa buka dalam Lukas 6 ayat 37c. Bunyinya seperti ini. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jangan lupa dihafalkan ya. Oke, kita masuk ke cerita ya. Pada waktu itu Tuhan sedang bersama satu muridnya. Mereka lagi ngobrol. Di sela-sela obrolan ini, Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila saudara atau teman-temanku berbuat salah kepadaku, berapa kalikah aku harus mengampuni mereka?" Mendengar hal itu, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Kamu harus mengampuni teman atau saudaramu sebanyak 70 kali 7 kali." Kagetlah Petrus mendengar 70 kali 7 kali. Banyak banget. Terus Petrus ini bilang, 70 kali 70 kali ini terlalu berat bagi saya. Bagaimana mungkin? Lalu Tuhan ini menjelaskan kepada Petrus, apa sih maksudnya perkataan Tuhan tadi. Tuhan menceritakan sebuah cerita. Ceritanya itu begini adik-adik. Pada waktu itu ada seorang raja. Raja ini mau mengumpulkan orang-orang yang berhutang kepada sang raja ini. Waktu itu dia mengambil sebuah buku. Dalam buku ini tercatat banyak nama-nama orang yang berhutang serta jumlah hutang uang yang mereka hutangkan kepada raja. Terus akhirnya setelah melihat buku ini, dikumpulkanlah orang-orang yang berhutang. Raja ini menyuruh untuk utus-utusannya mengumpulkan orang-orang tersebut. Setelah orang-orang tersebut terkumpul, mereka dibariskan untuk menghadap sang raja. Terus mereka ini disuruh membayar hutang mereka. Pada waktu itu sang hamba ini berhutang sebanyak 10.000 talenta pada sang raja. Terus sang raja ini bilang kepada hamba tersebut, "Kamu sudah berhutang banyak kepadaku, sekarang kamu harus membayarnya." Itu sang raja ini bilangnya dengan nada yang tegas, dengan lugas. Mendengar nada bicara yang seperti itu, sang hamba ini sedikit ketakutan adik-adik. Dia bilang, "Saya tidak mampu membayar hutang sebanyak itu." Sang raja ini marah. Terus dia bilang, "Bawa anak dan istri serta rumah-rumahnya ini untuk dijual supaya uangku kembali, uang sang raja ini kembali." Nah, mendengar hal itu takutlah si hamba ini. Dia bilang kepada sang raja, "Tuan, jangan bawa istri dan anakku, apalagi rumahku, mau tinggal di mana dia kan? Saya pasti akan membayarnya." Lanjut si hamba tersebut. Mendengar hal itu, sang raja ini hatinya merasa kasihan karena sang raja tahu bahwa dia ini tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, pada akhirnya sang raja ini mau mengampuni dia. Sang raja bilang kepada hamba ini, "Hutangmu sudah aku hapuskan. Sekarang kamu tidak perlu membayarnya. Pulanglah kembali ke
keluargamu. Nah, mendengar hal itu, pergilah si hamba ini. Hamba ini pergi dalam perjalanan, dalam hatinya, wah senang banget. Aku gak perlu mikirin hutang yang sebanyak itu. Aku gak perlu membayar hutang. Dalam perjalanan adik-adik, dalam perjalanan dia pulang, dia bertemu dengan temannya. Melihat temannya ini, sang hamba tadi ingat bahwa temannya ini juga punya hutang kepada hamba tersebut. Akhirnya temannya ini didatangi sama si hamba ini. Terus abis itu dengan sedikit keras sang hamba ini berkata kepada temannya. Dia bilang, kamu punya hutang 100 dinar kepadaku, ayo bayar sekarang. Lalu si temannya ini ketakutan adik-adik, dia bingung. Akhirnya temannya menjawab, hutangku pasti aku akan bayar, tapi tidak sekarang. Nah, kira-kira apa yang terjadi kepada si temannya ini? Sang hamba yang tadi tidak mau mendengarkan alasan temannya. Dia nggak peduli dengan alasan dari temannya ini yang tidak mampu membayar. Akhirnya sang hamba ini meminta untuk temannya dipenjarakan. Sakit hati dong. Pada waktu itu ada hamba-hamba yang lain yang mendengar hal itu, yang melihat kejadian itu. Terus akhirnya hamba-hamba yang lain ini akhirnya hamba-hamba yang lain ini melaporkan hal tersebut kepada sang raja. Terus akhirnya raja mendengar laporan itu. Akhirnya sang raja menyuruh untuk utusan-utusannya membawa kembali si hamba tersebut. Di waktu itu, ketika hamba menghadap kepada sang raja ini, sang raja bilang kepada si hamba, kamu ini adalah hamba yang jahat. Aku sudah mengampuni kamu, aku sudah menghapuskan dosa kamu, aku sudah menghapuskan hutang kamu. Tetapi kenapa kamu tidak mau mengampuni temanmu ini yang hanya berhutang kepadamu 100 dinar? Terus habis itu akhirnya sang raja ini marah adik-adik. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu sang raja ini menyuruh utusannya untuk memenjarakan si hamba tersebut. Akhirnya sang hamba dipenjarakan dan tetap harus membayar hutangnya kembali, jadi tidak jadi dihapuskan hutangnya. Lalu adik-adik, setelah bercerita seperti itu kepada Petrus, Tuhan ini bilang kepada Petrus, kamu kan bertanya berapa kali kita harus mengampuni saudara atau teman kita. Nah, sebenarnya 70 kali 7 kali ini tidaklah cukup untuk mengampuni. Apa sih maksudnya? Mengampuni ini kamu harus dengan hati yang tulus. Jadi kamu harus mengampuni dengan hati, bukan hanya sekedar bicara saja. Kalau kamu sudah berhasil untuk mengampuni dengan hati, kamu gak akan peduli dengan 70 kali 7 kali ini. Kamu tidak akan menghitungnya. Terus Tuhan bilang lagi, Tuhan ini juga gak akan mengampuni kamu kalau kamu tidak mengampuni orang lain dengan hati yang tulus ya. Karena apa? Karena Tuhan ini mau mengampuni orang-orang yang sudah diampuni. Jadi kalau kamu gak bisa mengampuni temanmu, gak mau mengampuni saudaramu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu. Tuhan tidak akan membawamu ke surga. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan. Kira-kira kenapa sih raja ini mau mengampuni hambanya padahal hutangnya tadi banyak?
sang raja ini merasa kasihan. Ya, dengan rasa kasihan ini akhirnya sang raja ini mau mengampuni kepada hamba yang berhutang tadi. Itu mengampuni dengan hati yang tulus ya. Nah, adik-adik juga harus mau mengampuni seperti yang sudah Tuhan ajarkan ya. Walaupun memang mengampuni ini sulit bagi kita. Kita bisa bilang, iya aku maafin kamu kok, tapi kita tetap ingat, kamu udah pernah gini sama aku, kamu udah pernah gitu sama aku. Nah, kita jangan seperti itu, karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berlaku seperti itu. Kita harus mau mengampuni dan langsung melupakan kesalahan teman atau saudara kita. Adik-adik, firman Tuhannya cukup sampai di sini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini yang Bapa. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, Kau memberkati orang tua kami. Kiranya Tuhan membantu kami dalam memaafkan satu sama lain, untuk mengampuni satu sama lain. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, Kau memberkati apa yang kami kerjakan, Kau memberkati sekolah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.